Selanjutnya, di dalam manajemen operasional, kita akan membahas mengenai strategi lokasi. Nah, yang strategi lokasi ini merupakan satu dari 10 keputusan MO yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan strategi lokasi ini sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan strategi yang terbaik, dalam menentukan lokasi yang terbaik untuk mendirikan suatu perusahaannya. Jadi, sebelum kita bahas mengenai strategi lokasi, lokasi ini adalah tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, di mana sebagai tempat untuk perencanaan, pengambilan keputusan, kemudian pengendalian, proses produksi, penjualan, atau sebagai tempat untuk penyimpanan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan strategi lokasi? Yang pertama adalah mempertimbangkan mengenai produktivitas kerja. Kemudian ada nilai tukar dan risiko mata uang, kemudian biaya, sikap, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier, dan kedekatan dengan pesaing. Pentingnya lokasi bagi perusahaan ini adalah dibuat oleh perusahaan karena di mana perusahaan akan mendapatkan kegiatan operasionalnya mereka. Sehingga strategi lokasi ini keputusannya harus diambil oleh seorang manajer operasional. Jadi sejumlah perusahaan di dunia mengingat lokasi adalah operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Sehingga lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi tidak pindah, tidak meluaskan fasilitas yang ada, kemudian mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas di tempat lain, serta menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Nah, pada umumnya keputusan lokasi merupakan keputusan jangka panjang. Nah, susah sekali untuk direvisi dan mempunyai efek pada biaya tetap ataupun biaya variabel, seperti biaya transportasi, pajak, upah, sewa, dan lain sebagainya. Inilah alasan mengapa penting sekali dalam melakukan penentuan strategi lokasi, karena berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait untuk biaya operasional, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lokasi? Yang pertama ada produktivitas kerja. Nah, produktivitas kerja ini berhubungan dengan bagaimana karyawan yang merupakan input paling penting bagi perusahaan. Sehingga tingkat produktivitas kerja sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan strategi lokasi. Maka banyak perusahaan mempertimbangkan faktor seberapa produktivitas kerja di beberapa alternatif lokasi yang dipertimbangkannya. Dan yang menarik bagi manajemen adalah kombinasi antara produktivitas kerja dengan tingkat upah kerja. Jadi maksudnya di sini adalah ketika perusahaan tersebut mau menentukan lokasi, maka produktivitas kerja ini berkaitan dengan ketersediaan kerja dalam lokasi tersebut. Jika memang tenaga kerjanya sedikit yang tersedia, ini kan akan berdampak kepada produktivitas kerja yang akan berkurang karena jarak tempuh yang harus dilakukan oleh karyawan juga termasuk jauh, itu salah satu faktornya. Kemudian juga misalnya tingkat upahnya terlalu tinggi dalam satu wilayah tersebut, sehingga biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan kegiatan operasional juga akan tinggi. Nah, kemudian juga ada nilai tukar dan risiko mata uang. Ya, ini berkaitan walaupun tingkat upah dan produktivitas kerja membuat negara tersebut terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara yang tidak menguntungkan dapat menggilir penghematan yang telah dilakukan. Dan kadang-kadang perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dan memindahkan lokasi atau mengekspor produknya ke negara lain. Dengan demikian, fluktuasi mata uang mengandung unsur risiko yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan dalam strategi lokasi. Yang ketiga ada biaya. Biaya ini adalah biaya yang terkandung dalam lokasi, ada dua macam, yaitu pertama biaya nyata, yaitu yang dapat dihitung atau langsung dikendalikan secara tepat, antara lain biaya pelayanan umum, kemudahan kerja, bahan mentah, pajak, penyusutan, dan biaya lainnya. Sedangkan yang kedua adalah biaya tidak nyata. Ini lebih sulit ditentukan, yaitu meliputi kualitas pendidikan, sikap calon karyawan, standar hidup, dan lainnya yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen. Yang keempat ada sikap. Sikap ini berhubungan dengan sikap dari pemerintah pusat.
wilayah ataupun daerah terhadap kepemilikan swasta, penetapan zona, kemudian polusi, stabilitas tenaga kerja, dan pola kepemimpinan. Dan tidak kalah penting adalah budaya masyarakat di lokasi tersebut. Yang kelima adalah kedekatan dengan pasar, di mana banyak perusahaan yang secara sengaja memilih lokasi operasionalnya dekat dengan konsumen, seperti usaha restoran, salon, toko, kelontong, kemudian yang menyadari bahwa kedekatan pasar merupakan faktor utama keberhasilan usaha mereka. Demikian pula dengan usaha manufaktur, ada yang memilih lokasi dekat dengan konsumen karena mahalnya biaya transportasi jika harus berada di lokasi yang berjauhan. Kemudian yang keenam adalah kedekatan dengan supplier. Jadi penempatan lokasi yang dekat dengan pemasok dan bahan mentah disebabkan oleh bahan bakunya yang mudah rusak, kemudian biaya transportasi yang mahal, dan jumlah produk yang banyak. Contoh banyak diterapkan pada pabrik semen, pengolahan ikan, produsen biji baja, dan besi. Yang ketujuh adalah kedekatan dengan pesaing atau clustering. Sepertinya agak mengherankan banyak usaha yang menempatkan lokasi operasionalnya yang dekat dengan pesaing. Akan tetapi saat ini kecenderungan demikian adalah istilah clustering, yaitu lokasi berdekatan dengan perusahaan yang saling bersaing yang sering disebabkan oleh adanya informasi, bakat, modal proyek, dan sumber daya alam yang berlimpah di suatu daerah. Tidak hanya usaha manufacturing seperti dibangunnya kawasan industri saja, tetapi dalam bidang jasa juga misalnya ada pembangunan pusat perdagangan elektronik, pusat perdagangan tekstil, dan lain sebagainya. Kemudian keputusan lokasi untuk perusahaan yang beroperasi global. Adapun faktor yang menjadi penentu dalam perusahaan menentukan lokasi secara global, yang pertama adalah keputusan pemilihan lokasi negara. Nah, dalam memilih pemilihan lokasi negara, adapun faktor yang dipertimbangkan yang pertama adalah lokasi politik yang dihadapi. Resiko politik yang dihadapi. Ini berkaitan dengan peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah. Kemudian yang kedua adalah permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk budaya korupsi. Yang ketiga adalah lokasi pasar, karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Yang keempat adalah ketersediaan tenaga kerja. Upah buruh, kemudian produktivitas, karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Yang kelima adalah ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut karena tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Dan yang terakhir adalah resiko nilai tukar mata uang. Karena mata uang suatu negara sangat fluktuatif dan berdampak pada signifikan bagi kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua adalah pemilihan keputusan dalam memilih lokasi untuk daerah atau regio. Faktor yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah keinginan perusahaan, kemudian segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut seperti budaya, pajak, dan iklim, kemudian ketersediaan tenaga kerja, upah, serta sikap terhadap serikat kerja, kemudian biaya dan ketersediaan pelayanan umum, peraturan mengenai lingkungan hidup, insentif dari pemerintah, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen, biaya tanah, dan pendirian bangunan. Yang ketiga adalah keputusan lokasi untuk memilih tempat atau site. Nah, faktor yang dipertimbangkan adalah ukuran dan biaya lokasi, sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas maupun jalur laut, kemudian pembatasan daerah, kedekatan dengan jasa atau pasokan yang dibutuhkan, dan permasalahan dampak lingkungan. Untuk strategi lokasi dalam sektor jasa, di mana perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa dalam menentukan lokasi ini berdasarkan volume dan revenue yang mungkin didapatkan dengan menerapkan komponen-komponennya apa saja, diantaranya adalah daya beli konsumen di daerah lokasi tersebut, kemudian jasa dan citra yang cocok dengan kondisi demografis konsumen di daerah lokasi, kemudian ada persaingan di area lokasi, kualitas persaingan, keunikan lokasi yang dimiliki perusahaan dan pesaingnya, kualitas fisik dan fasilitas bisnis sekitar area lokasi, kebijakan operasional perusahaan, dan kualitas manajemen. Ini adalah keputusan dalam memilih lokasi. Tadi sudah dijelaskan beberapa ya. Kalau memilih dengan keputusan negara, di mana ada 6 yang harus dipertimbangkan, yaitu ada resiko politik,
isu sosial ekonomi, lokasi pasar, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan pasokan, dan tingkat kurs valuta asing. Sedangkan kalau yang atas komoditi daerah itu ada keinginan perusahaan, segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut, ketersediaan tenaga kerja, biaya dan ketersediaan utility, peraturan lingkungan hidup, rangsangan dari pemerintah, jarak relatif antara bahan baku dengan konsumen, biaya tanah atau bangunan fasilitas. Nah, kemudian juga ada site yaitu ukuran dan biaya lokasi, sistem informasi udara, kereta, laut, dan jalan tol, pembatasan penetapan zona, kemudian dekat tidak dengan jasa atau pasokan dibutuhkan, dan isu-isu dampak lingkungan. Untuk kita bisa lihat bahwa apa yang menjadi perbedaan antara strategi lokasi jasa dengan industri, bahwa di dalam strategi jasa dengan industri kita bisa lihat di kolom yang sebelah kiri, ini adalah kolom yang jasa, dan kolom yang sebelah kanan adalah untuk yang industri. Jadi untuk yang jasa bahwa fokusnya adalah fokus kepada pendapatan, sedangkan yang industri adalah fokusnya kepada fokus yang biaya. Nah, apa yang menjadi pembedanya? Kalau yang jasa adalah bagaimana meningkatkan volume pendapatan, kemudian daya saing, persaingan, kemudian aksesnya, keamanan, pencahayaan, dan kebijakan dalam operasi. Sedangkan untuk yang industri, bahwa fokus kepada biaya yang dilihat adalah biaya yang tak terlihat dan biaya yang terlihat, di mana biaya yang terlihat diklasifikasikan termasuk dalamnya adalah biaya transportasi, biaya pengangkutan barang jadi, biaya energi dan keperluan tenaga kerja, serta biaya bahan baku serta pajak. Sedangkan biaya yang tak terlihat ada serikat kerja, mutu kerja, kemudian pengeluaran pendidikan oleh pemerintah, dan mutu pemerintah pusat dan lokal. Nah, untuk tekniknya ini maksudnya adalah teknik dalam menentukan atau menghitung strategi lokasi. Untuk dalam jasa, teknik yang digunakan adalah model regresi, yaitu model peringkat faktor lalu lintas, analisis demografi di area faktor, analisa daya beli wilayah, dan metode pusat gravitasi. Sedangkan untuk industri ada tekniknya itu teknik transportasi, teknik peningkatan faktor, analisa titik impas lokasi, dan grafik silang. Nah, asumsinya kalau untuk yang jasa adalah lokasi merupakan penentu pendapatan terbesar. Kemudian isi kontak konsumen yang tinggi sangat penting. Kemudian biaya relatif konstan untuk area tertentu. Oleh karena itu, fungsi pendapatannya penting. Sedangkan untuk lokasi industri, yaitu lokasi merupakan penentu biaya. Biaya yang terbesar dapat secara eksplisit diindikasikan untuk setiap lokasi. Kontak dengan konsumennya rendah dan memungkinkan pemokusan pada biaya. Biaya yang dapat diidentifikasi, biaya yang tidak dapat terlihat dapat dievaluasi. Ini adalah beberapa metode dalam melakukan alternatif lokasi. Yang pertama faktor pemeringkat lokasi. Jadi ini adalah suatu metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah faktor yang baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan dianalisa dengan cara mengkuantifikasi semua faktor. Metode ini dapat diterapkan yaitu faktor-faktor secara umum digunakan untuk memilih lokasi, metode faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk memilih negara, wilayah, tempat, berbagai pilihan lokasi oleh perusahaan global. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah membuat data faktor yang berhubungan dengan yang sering atau disebut dengan faktor kunci sukses. Kemudian membuat pembobotan pada setiap faktor yang ditetapkan pada langkah 1. Yang besar kecilnya tergantung signifikansinya bagi perusahaan. Kemudian membuat skala penilaian pada setiap faktor. Skalanya bisa 1-10 atau 1-100. Nah, yang keempat adalah menetapkan beberapa alternatif lokasi yang dinominasikan. Kemudian beri penilaian pada setiap alternatif lokasi dan pada setiap faktor yang menggunakan skala penilaian pada langkah 3. Kemudian analisa tiap faktor untuk mengalokasikan bobot setiap faktor dan penilaian yang jumlahkan hasilnya. Kemudian berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapat pada langkah 6. Sebagai contoh, ini adalah suatu perusahaan yang beroperasi secara global mencoba menganalisa beberapa alternatif negara yang menjadi nominasi lokasi anak cabang perusahaannya di luar negeri.
Nah, tadi kan adalah bahwa si suatu perusahaan tersebut harus membuat beberapa faktor. Kalau kita lihat dari contoh ini, faktor yang terbentuk adalah mulai dari faktor teknologi sampai dengan aspek ekonomi. Dan tadi kan disampaikan juga pada slide sebelumnya bahwa dibuat pembobotan dari beberapa faktor-faktor kunci sukses tersebut. Nah, pembobotannya ini adalah tergantung seberapa besar signifikannya terhadap perusahaan tersebut. Nah, jika kita lihat yang paling besar adalah yang sangat berpengaruh pada perusahaan tersebut adalah dari aspek ekonomi, yaitu dengan bobot 0,3. Nah, kemudian di sini kan ada 3 pilihan negara, yaitu negara A, B, dan C. Nah, perusahaan akan membuat penilaian dari masing-masing critical success factor ini mulai dari nilai 1 sampai dengan 10 untuk di masing-masing negara. Kita bisa lihat ya pada tabel ini untuk masing-masing negara A, B, dan C bahwa teknologi faktor sukses critical success factor dari teknologi sampai aspek ekonomi ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, kemudian maka dikalikan nilai yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut dikalikan dengan pembobotnya. Kemudian nanti dijumlahkan dari semua total masing-masing critical success factornya sehingga akan dapat nilainya. Nah, kalau kita lihat adalah nilai yang maksimal adalah nilai yang sangat direkomendasikan bagi perusahaan untuk dipilih lokasinya. Karena bisa jadi karena ini adalah nilai yang terbaik untuk perusahaan dapat membuat cabang baru di luar negeri. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode analisa pulang pokok atau break-even analysis. Ini merupakan suatu analisis biaya volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomi alternatif lokasi. Data yang diperlukan adalah biaya baik biaya tetap maupun biaya variabel. Sedangkan analisanya dapat dilakukan secara matematis maupun grafik. Nah, akan tetapi pendekatan grafik memiliki kelebihan karena memberikan rentang jumlah volume di mana lokasi dapat dipilih. Adapun langkah dalam melakukan analisa pulang pokok atau break-even analysis, yang pertama tentukan semua biaya yang berkaitan dengan alternatif lokasi yang dijadikan nominasi, baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kedua, buat dalam bentuk grafis semua data biaya yang telah dikumpulkan pada langkah 1 menggunakan gambar 2 dimensi dengan biaya pada sumbu vertikal dan volume pada sumbu horizontal. Dan yang ketiga adalah pilihan lokasi yang memiliki biaya total paling rendah atau jumlah produksi yang diharapkan. Nah, jika kita lihat dari contoh di sini, ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang di mana mempertimbangkan 3 lokasi untuk didirikan suatu pabrik baru. Nah, dalam studi tersebut kita bisa lihat bahwa harga jualnya adalah 120. Dan kemudian jumlah produksi paling ekonomisnya yaitu diestimasikan 2.000 per tahun. Nah, jika kita lihat di sini adalah beberapa alternatif pilihan lokasi yang ingin dibuat oleh perusahaan, yaitu ada lokasi X, Y, dan Z. Nah, untuk dari masing-masing lokasi tersebut, biaya tetapnya kita bisa lihat ya. Untuk X, biaya tetapnya adalah 30 juta, Y itu 60 juta, dan Z itu adalah 110 juta. Sedangkan biaya variabel per unitnya untuk X 75.000, kemudian untuk Y 45.000 dan untuk Z adalah 25.000. Nah, dari biaya variabel dan biaya total, maka bisa dilihat berapa biaya totalnya. Dari biaya tetap dan biaya variabel, maka dapat dihitung biaya tetapnya. Nah, dari sini kita bisa lihat jika perusahaan tersebut ingin memproduksi sebanyak 2.000 unit, maka lokasi memberikan biaya paling kecil yang direkomendasikan, yaitu sebesar 150 juta, di mana lokasi yang terpilih adalah lokasi Y. Nah, kemudian di sini adalah metode yang ketiga adalah metode pusat metode pusat gravitasi, yaitu merupakan titik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi yang paling baik suatu titik distribusi tunggal yang melayani berapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi, jumlah barang yang dikirimkan, dan biaya pengiriman. Langkah pengguna metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tetapkan jumlah barang yang dikirim dari lokasi ke gudang distribusi yang akan dicari lokasinya tiap periode tertentu. Kemudian buka peta dan tentukan tempat sebagai titik origin. Yang ketiga, tempatkan lokasi-lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat dengan titik original sebagai dasar. Dan yang keempat, tentukan koordinat gudang distribusi dengan rumus seperti berikut.
Untuk koordinasi sumbu X, pusat gravitasinya sigma DIX dikali QI dibagi dengan sigma QI. Nah, DIX ini adalah koordinasi X pada lokasi I. Nah, DIY adalah koordinasi Y pada koordinat Y pada lokasi I. Dan QI adalah jumlah barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Sehingga untuk koordinat Y, pusat gravitasinya sigma DIY QI per sigma QI. Sebagai contoh, suatu perusahaan retail mempunyai 4 toko yang akan menentukan lokasi gudang distributornya dengan data sebagai berikut. Di sini ada toko D, E, F, dan G, di mana untuk masing-masing koordinatnya kita bisa lihat ya, bahwa titik D koordinatnya 30 dan 120, toko D 90 dan 110, toko F 130 dan 130, dan toko G adalah 60 dan 40. Kemudian untuk jumlah barang yang dikirim per periode adalah untuk toko D 2000 unit, E 1000 unit, F 1000 unit, dan G adalah 2000 unit. Sehingga dengan menggunakan rumus yang tadi, maka masing-masing dari koordinat X maka akan dikalikan dengan unitnya. Begitu juga dengan masing-masing dari koordinat Y akan dikalikan dengan jumlah barang yang akan dikirim per periode per unitnya. Nah, sehingga dapat ditentukan bahwa titik koordinatnya adalah untuk sumbu X 66,7 dan untuk sumbu Y adalah 93,3. Sehingga jika digambarkan sesuai dengan peta dengan metode pusat gravitasi, maka lokasi distribusi yang terbaik sehingga dapat mensuplai beberapa toko dari toko D, E, dan F adalah pada pusat gravitasi 66,7 dan 93,3. Kemudian yang keempat adalah metode transportasi. Ini merupakan teknik untuk menyelesaikan masalah sebagai bagian dari pemrograman linear. Tujuan dari mode transportasi adalah menetapkan pola pengiriman terbaik beberapa titik pemasok ke beberapa titik permintaan pabrik sedemikian rupa sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Ada beberapa cara penyelesaian di dalam metode transportasi, yaitu ada penyelesaian mengenai metode solusi awal dan metode optimalisasi. Untuk metode solusi awal ada 3 cara, yaitu metode northwest corner, metode least cost, kemudian ada juga metode approximasi Vogel atau disingkat dengan VAM. Kemudian juga ada metode optimalisasi, di mana ada metode stepping stone, kemudian ada metode modified distribution atau MODI. Nah, untuk metode northwest corner, langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu solusi awal menggunakan metode sudut barat laut atau northwest corner. Ditentukan dengan mengisi sel kosong yang masih dapat diisi yang terletak sebelah kiri atas sudut barat laut. Jumlah yang dialokasikan pada sel kosong tersebut adalah XIJ. Tidak boleh melebihi jumlah suplai pada sumber I dan jumlah permintaan pada tujuan J. Lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah habis dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Nah, ini sebagai contoh adalah biaya distribusi per gudang untuk kapasitas sumber tujuan. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing pabrik A, B, dan C, bahwa secara supply itu sebesar 500, 300, dan 400. Namun secara kapasitas untuk dari gudang 1 sampai dengan gudang 5 itu ya adalah 3000, 300, 400, 200, 300, dan 200. Nah, maksud dari metode ini adalah maksud dari metode northwest ini adalah kita bisa lihat pada toko A bahwa dia mampu mensuplai 500 ya, sedangkan kapasitasnya 300. Sehingga yang kita isi adalah jalur yang kiri dulu. Nah, jalur yang kiri dulu adalah 300 sesuai dengan kapasitas. Nah, kemudian iterasi yang kedua adalah 200, 400. Nah, kita isi yang jalur sehingga kemudian kita mengisi berdasarkan supply-nya. Tadi sudah ada 300, artinya kan kekurangan 200. Sehingga ini mampu dipenuhi pada pabrik yang kedua. Kemudian
untuk yang kedua, di mana kebutuhan daripada toko adalah 300, kemudian pabriknya mampu memenuhi 400. Nah, untuk toko A kan sudah terpenuhi 200, sehingga sisa masih ada 200 lagi, ini bisa dipenuhi untuk toko B. Nah, kemudian toko B ini kan masih membutuhkan 300, sehingga bisa diminta dari pabrik 3, yaitu sebanyak 100, sehingga dapat totalnya kan 300. Nah, selanjutnya adalah untuk di toko C pabriknya kan punya kapasitas 200. Tadinya kan sudah bisa memenuhi permintaan daripada B, yaitu sebanyak 100, sehingga kurang 100 lagi. Nah, kemudian sehingga yang dibutuhkan adalah 600, masih ada 500 lagi kan kekurangannya, yang ini bisa dipenuhi atau disuplai dari pabrik 4 dan pabrik 5. Sehingga jika ditotalkan, maka totalnya adalah kenapa di rupiah? Karena ini kalau kita lihat dari sini, ini adalah harga dari masing-masing unit barang. Kemudian ada metode list cost, yaitu langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih variabel XYZ kotak pada bidang transportasi JIC terkecil dan lokasikan sebanyak mungkin. Ini akan menghabiskan baris I dan kolom J. Dari kotak sisaan yang layak, yaitu tidak terisi atau dihilangkan, pilih CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Lanjutkan proses sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Nah, kita bisa lihat dengan data yang sama. Untuk dengan metode dari list cost, kita melihat yang paling terkecil. Nah, kita lihat paling terkecil adalah di sini ya, kapasitasnya 300, berarti bisa langsung bisa dipenuhi untuk toko A. Kemudian kapasitasnya 200 yang paling kecil. Kemudian juga ada ini pabrik 4, kapasitasnya bisa dibuat 200, dan kemudian tinggal mengisi kekurangannya untuk bisa mengisi di toko B, yaitu sebanyak 100. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk di toko pabrik 5 bisa mengisi di toko C sebanyak 200, dan pabrik 4 bisa memenuhi sebanyak 400. Jadi dengan metode ini biaya pengangkutan minimum ringannya per harinya yaitu sebesar 490 kali 490 juta rupiah. Kemudian juga ada metode pilihan lokasi untuk industri jasa. Yang pertama adalah perhotelan, yaitu metode regresi telah banyak digunakan untuk menyelesaikan persoalan pemilihan lokasi dengan menggunakan sejumlah variabel yang diramalkan. Dimulai dengan proses pemilihan dengan menguji semua variabel bebas dan mencoba untuk menemukan variabel mana yang memiliki korelasi tertinggi dengan keuntungan yang diprediksikan dan merupakan variabel terikat. Variabel bebas yang memungkinkan diantaranya adalah jumlah kamar hotel di daerah setiap hotel, kemudian harga rata-rata sewa, variabel menghasilkan permintaan seperti adanya perkantoran, rumah sakit atau tempat bisnis maupun rekreasi, kemudian variabel demografi seperti populasi, kemudian tingkat pengangguran, jumlah hotel yang ada, dan karakteristik fisik seperti kemudahan dalam transportasi. Yang kedua adalah dengan metode telemarketing, yaitu aktivitas perkantoran atau industri yang tidak lagi memerlukan kontak langsung dengan secara tatap muka dengan konsumen dimungkinkan dengan adanya peralatan seperti telepon maupun penjualan melalui internet. Dalam hal ini, variabel tradisional seperti yang telah dibahas sebelumnya menjadi tidak relevan. Penggerakan informasi secara elektronis begitu baik, maka biaya tenaga kerja dan kesediaan tenaga kerja adalah hal penting untuk menentukan lokasi. Perubahan kriteria lokasi juga dapat mempengaruhi berbagai jenis bisnis yang lain. Contohnya, di suatu tempat yang beban pajaknya lebih tinggi, memiliki keunggulan dari lokasi lain. Begitu juga yang terjadi pada perusahaan penyedia jasa email, pembuat software telekomuting, perusahaan pengguna konferensi video, pembuatan alat elektronik untuk perkantoran, dan perusahaan pengiriman uang.
Kemudian ada sistem informasi geografis atau dikenal dengan istilah GIS, yaitu merupakan suatu alat penting untuk menentukan perusahaan membuat keputusan analisis yang berhasil yang berkaitan dengan lokasi. Retail, bank, pompa bensin merupakan salah contoh perusahaan yang menggunakan file yang telah diberikan kode secara geografis dari GIS untuk menentukan analisa demografis. GIS merupakan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi yang mencakup 5 elemen untuk setiap tempat. Yang pertama daerah pemukiman, toko eceran, pusat kebudayaan dan hiburan, kejahatan kriminal, dan pilihan transportasi. Contoh banyak ditetapkan para developer gandum perkantoran komersil untuk memilih kota-kota mana yang akan dibangun sebagai kota masa depan. Contoh lain adalah perusahaan penerbangan menggunakan GIS untuk mengidentifikasi bandara mana yang paling efektif untuk melakukan jasa landasan sehingga informasi ini dapat digunakan untuk penjadwalan dan menentukan lokasi pembelian bahan bakar dan makanan. Sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan dilanjutkan pada kolom komentar.